aku lihat di TikTok ada orang Malaysia datang ke Jakarta, dia bilang Jakarta kotor, restorannya kotor, nasinya ada ulatnya. Tapi kenapa tidak mau komplain langsung ke penjual nasinya ya? Terus Benar hotelnya katanya kotor, ada tikusnya sebesar kucing. Terus besar kucing, tempat shoppingnya juga nggak bagus. Menurut aku nih, lihat postingan Intan ini low budget. Kalau Intan ini orang kaya, dia akan tidur di hotel bintang 5. Jakarta nggak kekurangan hotel bintang 5. Terus Intan akan shoppingnya di Plaza Indonesia tuh, di mall besar. Itu banyak restoran-restoran mewah Intan, makanan juga banyak di situ. Dan setahu aku di Malaysia juga tidak semua tempat bersih. Banyak kedai-kedai kotor yang ada di Malaysia. Tapi kita cukup tahu aja, kita tidak boleh menghina negara orang. Dan yang setahu aku, orang yang Malaysia ini di TikTok itu banyak ya, orang Malaysia melancong ke Jakarta. Mereka hanya belanja di pasar Tanah Abang. Responnya bagus, positif. Mereka suka kulinernya. Nggak ada tuh yang menghina Jakarta bagaimana kotor atau apa. Mereka responnya bagus. Mungkin mereka yang responnya bagus ini orang-orang kaya gitu. Dan mereka hanya belanja di pasar Tanah Abang, tapi bukan beli baju yang satu lembar aja ya. Belinya banyak banget. Mereka itu suka belanja, apalagi mau hari raya ini ya. Aku lihat hari raya. Orang Malaysia banyak belanja di pasar Tanah Abang. Hanya pasar Tanah Abang loh. Kita belum tahu mereka belanja di mall-mall besar. Tapi responnya bagus. Tapi hanya Intan aja ngasih rating 0/10. Intan, kalau Intan nggak punya duit, Intan mending jalan-jalan ke dalam Malaysia saja. Jangan jalan-jalan ke luar negara. Repot Intan, mahal semuanya. Budgetnya mahal. Oke guys, seperti yang kita lihat daripada kata oleh Mbak daripada Indonesia ini ya, katanya Intan ini katanya dinilaikan mungkin tidak mempunyai cukup wang untuk berjalan di Jakarta. Karena di Jakarta itu sebenarnya kalau dikatakan tidak ada hotel bintang 5, banyak hotel bintang 5 di Jakarta itu, restoran bintang 5, hotel bintang 5. Ikut kita saja lagi untuk memilih di mana kita mahu berada ya, atau pulang pada bajet kita. Dan saya respect juga apa yang dikatakan oleh Mbak ini, mengatakan memang ramai orang Malaysia datang ke Indonesia untuk shopping. Itu memang jujur saya katakan, jujur, kerana orang Malaysia memang suka pergi ke Jakarta ya, pergi ke Bandung kerana mereka mahu merasa iaitu suasana di sana dan suka shopping di sana. Dan tidak ada yang memberi rating sampai 0/10 ya, hanya Intan ini seorang saja yang memberi rating 0/10. Seharusnya jangan kita menilai sampai begitu sekali ya. Kalau kita mahu menilaikan di satu tempat di mana-mana negara ini ataupun di negara orang kita pergi ya, kalau ada benda yang kita tidak suka ataupun benda yang kita tidak mahu lihat ataupun benda yang itu kita dalam hati kita tidak rasa nyaman, kita diam saja ya. Anggap itu adalah sebagai pengalaman. Jangan kita menghina, menghujat negara orang, jangan kita menghina orang. Apatah lagi kalau negara kita Malaysia sendiri, macam saya, kalau orang menghina negara saya Malaysia ataupun Intan, orang Indonesia menghujat negara Malaysia, pasti kita rasa sakit hati, pasti kita rasa tidak suka kan. Apa yang dikatakan oleh Mbak ni betul juga ya. Harusnya lepas ini kalau kita pergi ke negara orang, jaga mata kita, jaga hati kita. Maksudnya jaga mata kita ini apabila kita melihat benda yang tidak baik, hati kita akan berkata diam saja. Jangan berkata apa-apa. Kalau benda itu enak, nyaman, kita puji. Tapi kalau ada benda yang tidak bagus tu, kita diam saja. Seperti kita masuk rumah orang, kalau kita rasa minuman di rumah orang itu enggak manis, terlalu manis, kita jangan komplain. Kita diam saja. Karena kita sudah datang ke rumah orang itu dan kita sudah makan di rumah orang itu. Kalau orang kasih makanan kepada kita, masakannya itu masin, enggak enak, itu kita diam saja. Karena kita sudah makan di rumah orang itu. Jadi kita jangan komplain banyak. Jangan kita menghujat ya. Anggaplah itu sebagai pengalaman saja. Diam saja. Jangan di-post ke media sosial. Next video guys, kita ke next video ya. Suka makan Malaysia atau masakan Indonesia? Malaysia. You kalau Malaysia suka makan apa? Suka makan semua, nasi lemak, Nasi lemak. sanai, kacau. Okey. Indonesia pernah you makan? Cantik. Indonesia tak pernah pergi lagi. Oh, tak pernah pergi Malaysia? Indonesia tak pernah pergi? Sekali pun tak pernah? Indonesia lagi ya, cewek tak ni. ada duit. Oh,
Tak ada, jujur, Patutlah you jujur. tak tahu banyak. Nah. Okey, tak apa. Oh, ini last. You handsome lelaki Indonesia atau Malaysia? Indonesia kot. Wow. Tengok siapa yang handsome di Indonesia? Rafa Hadi, Randy Pangalila. Oh, yeah, good. Yeah, kamu kenal dia? Kenal? Okey. So, Tapi dia tidak kenal saya. Malaysia kenapa? Malaysia handsome ke, tapi taste Indonesia lagi. Okey, Oh, siap. dia Mak, taste thank you, Indonesia, ya. guys. So, this video for my YouTube, okay? Okay. Bye. Okay. Okey guys, kita lihat ya. Ini adalah pandangan jujur daripada cewek Malaysia, katanya selera cowok Indonesia guys. Wow. Memang saya terasa juga saya kerana saya kan cowok Malaysia, tetapi tiba-tiba dia kata dia suka cowok Indonesia guys. Tapi di situ juga saya dengar dia kata dia suka makanan Malaysia, nasi lemak ke apa kan. Itu biasalah. Kalau sudah lidah orang Malaysia pasti akan suka makanan Malaysia. Kalau lidahnya itu orang Indonesia pasti akan suka makanan Indonesia. Jadi kita jangan memburuk-burukkan makanan orang kalau kita tidak suka ya. Kalau kita sudah biasa makan makanan Malaysia, apabila kita datang ke India ataupun datang ke negara Indonesia, datang ke negara Brunei ke ataupun Thailand, kita jangan menghujat makanan orang itu. Kerana lidah kita sudah biasa dengan makanan itu. Seperti katanya tadi, dia suka makanan Malaysia. Jujurlah dia kata sebab dia orang Malaysia, dia sukalah makanan Malaysia kan. Tapi saya suka dua-dua. Saya suka makanan Indonesia, saya suka makanan Malaysia. Kerana saya ni hybrid kalau yang tahu ya. Jadi apa yang dia katakannya tadi, dia suka cowok Indonesia. Dia kata taste Indonesia ni tak tahulah sebab apa, pandangan dia, mata dia. Tanya pada dia sendiri ya. Terasa saya guys, terasa ni. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah pandangan jujur daripada dia. Cewek Malaysia suka cowok Indonesia. Kenapa saya mereaction tentang ini juga di dalam video saya ini? Kerana kita mahu menilaikan bagaimana sedangkan cewek Malaysia sendiri, cewek asal Malaysia sendiri memuji Indonesia, memuji cowok Indonesia, tidak menghujat, tidak menghina. Walaupun dia tidak pernah pergi ke Indonesia lagi, katanya tadi tidak pernah pergi ke Indonesia, tetapi dia suka cowok Indonesia. Wow, memang saya tercabar juga ni. Okey guys, kita ke next video ya. Untuk pertama kalinya saya berada di Pulau Samosir, dan sekarang saya berada di penginapan yang berada di tuk-tuk Pulau Samosir, dan di depan saya ini ada Danau Toba. Wow, Danau Toba. Jadi Saya bagi pernah ke Danau kamu, Toba. apalagi yang turis Malaysia kemarin datang ke Jakarta dan rate 0/10, mending datang ke Pulau Samosir saja. Ya siapa tahu pikiranmu jernih melihat Danau Toba dan bisa Pulau mandi-mandi Samosir, juga di sini kan, sehingga kamu ketika menilai otakmu jernih kan. Okey guys, saya pernah pergi ke Danau Toba tapi saya tidak pernah pergi ke Pulau Samosa itu. Serius guys, saya sudah pergi ke Danau Toba dan saya sudah pergi ke Medan, saya sudah pergi ke mana lagi ya? Saya bersama dengan Noahs TV, bersama dengan iaitu Mbak Firza ya. Kami ada tour pergi ke Sumatera itu ya, satu Sumatera itu, tapi tidak habislah. Cuma kami sempat pergi ke Danau Toba, pergi ke Medan, lagi satu ada tempat lagi yang saya pergi ya. Banyak tempat jugalah kami pergi di kawasan-kawasan Sumatera itu. Hingga kan saya ada pergi ke satu tempat sekolah agama ataupun kalau Indonesia sebut pesantren ya, yang paling tertua sekali guys di Sumatera itu saya ada pergi juga. Dan seperti dikatakan oleh iaitu cowok daripada Indonesia ini, mendingnya kalau itu Intan pergi ke Danau Toba pun sudah cukup cantik ya. Danau Toba memang sangat cantik. Serius guys, sangat cantik Danau Toba guys ya. Okey guys, kita ke next video. Mari. Jakarta di rating 0/10 sama Oh, cewek iya. Malaysia, turis Malaysia yang jalan-jalan ke Oke. Jakarta. Kalian baca Oke. komennya, untuk rate apa yang dilihat dari akak tuh bukan menghina Hadeh. Dijawab, tergantung dia kasih rate-nya berapa. Kalau dia kasih 0 dari 100 menurut kakak apa dan nilainya, apakah itu bukan termasuk hinaan? You have budget, you can get whatever you want. Terus ini lagi, sejujurnya saya nggak setuju dengan sikap netizen Indonesia. Nggak ada salahnya dengar kritikan demi kemajuan. Memang Jakarta masih banyak masalah kok, buruk rupa cermin dibelah. First of all, gue sebagai orang Jakarta, gue mengakui, di VT gue juga gue ngomong, gue mengakui kalau Jakarta itu memang masih banyak kurangnya, masih banyak sampahnya, masih kotor juga. Tapi apakah dengan cara lu ngepost ke media sosial dengan nge-rate 0/10 itu lu bilang kritik? Di kebanyakan tempat ya, itu ada kotak kritik dan saran. Ya, Kotak setelah kritik lu dan kalau saran. lu bilang itu kritik ya, setelah lu mengkritik harus disertakan saran dong. Ya, Bilang benar Jakarta juga, ya. kotor. Bilang Jakarta Sarannya? serabut. Bilang Sarannya? makan pinggir jalan bla 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 bla, Sarannya makanan harus ada ada. uletnya. Hey, ada sarannya enggak? Lu cuman ngerosting doang kan? Enggak ada masukan apapun gitu.
ya itu nggak bisa dibilang mengkritik dong. Udah gitu, sejelek-jeleknya tempat ya, sejelek-jeleknya lokasi, ya kali 0/10, nggak ada satu gitu, 1/10 kek, 1,5/10 kek, ini 0. Terus ya, dari itu Mace bilang kalau di Tamrin City itu overrated, dari situ aja udah kelihatan budgetnya. Terus kalau lu yang kere, lu yang jalan-jalan ke Jakarta nggak punya duit, Jakarta yang disalahin gitu. Sedangkan lu datang ke Jakarta ke tempat-tempat yang kayak gitu ya gara-gara lu nggak punya budget, duit lu nggak ada. Karena ya, lu pernah dengar nggak sih Jakarta keras bos? Ya itu, hah? Terus lu pernah dengar nggak? Ih, di Jakarta hidupnya mahal ya, hah? Lu kalau punya duit di Jakarta ya, hah? Jangankan lu begituan ya. Grand Indonesia bisa lu sewa, tau gak lo? Kempinski bisa lu sewa, tau gak lo? Itu Jakarta di kamera dia kenapa begitu ya? Jakarta di kamera gue bagus-bagus aja. Tuh ya, lu lihat. Nih, ini pic, bagus kan? Gak kumuh kan? Saya sudah pernah pergi sini. Nih, ya, ini di Sky BCA. Lu lihat itu pemandangan kota Jakarta. Bagus kan? Gak kumuh kan? Ini adalah tempat gratis. Ini ada di Jakarta Timur ya. Tuh, kalian tengok, ada sampah di situ. Gak ada, bagus kan? Kalian tengok, ini di Sarina, Jakarta XXI ya. Kalian tengok itu, ada sampah di situ. Bersih kan? Sebetulnya ya, di Jakarta itu banyak kok tempat yang murah, yang gratis, yang bisa didatangi, yang bisa dikunjungi dan bersih gitu. Dan kalau kalian lihat ya, dari rating Makci itu ya, masa dari sekian foto yang jelek-jelek doang gitu, yang bagusnya nggak ada, nggak mungkin anjir. Sejelek-jeleknya orang aja masih punya sisi baiknya, tau gak lu? Ya kali mbak, dari setiap jalanan yang lu lewatin itu semuanya kumuh, semuanya jorok, semuanya sampah. Lu tinggal nginep di mana, hah? Di kolong jembatan lo? Lu tinggal di Bantar Gebang lo, hah? Oke guys, seperti kita lihat daripada kata iaitu Chi Jesfel, ini daripada TikToknya, mengatakan marah sangat ya guys. Memang benar-benar kalau kita lihat memang marah betul dia. Bagaimana yang dikatakan si Intan itu memberi rating 0/10 itu memang membuatkan dia sangat marah. Sedangkan di Jakarta itu banyak tempat-tempat yang bagus-bagus ya. Seperti kalau kita lihat tadi di foto yang dia tunjukkan, di Peak pun sudah cukup bagus, cukup cantik ya. Saya sudah pergi ke Peak. Memang saya dengar teman-teman saya sudah pernah pergi ke Peak dan kami pernah makan di sana. Ada juga tempat yang halal di Peak itu, walaupun kalau kita lihat di situ penjualnya, peniaganya ada ramai Cina lah ataupun Tionghoa ya. Tetapi makanannya itu ada juga yang halal, bukan tidak ada yang halal ya. Di situ kita boleh pilih ada yang halal, ada yang tidak halal ya. Tetapi memang di Peak itu memang sangat cantik. Cuma saya tidak sempat pergi ke pantai dia saja. Mungkin sebab kami waktu itu sudah mau cepat, sudah tidak cukup masa ya. Waktu itu kami terus mau pulang ya, pulang ke hotel. Jadi tidak sempat untuk pergi ke pantai yang ada di Peak itu guys. Jujur saya katakan ya, memang di Jakarta itu memang sempatnya banyak tempat mewah-mewah, gedung-gedungnya yang tinggi-tinggi ya. Sebenarnya ikut pada bajet kita saja. Kalau bajet kita tidak cukup, tidak banyak, memang kita akan pergi tempat-tempat yang biasa-biasa, yang murah-murah saja. Tetapi bagi saya, sehingga kan kalau tempat yang kumuh itu, di mana-mana negara pun ada tempat kumuh ya. Walaupun kita pergi ke Jepang, pergi ke Korea, pergi ke Kuala Lumpur sekalipun, Singapura pun, kat mana-mana negara pasti ada tempat yang kumuh. Jangan kita berada di tempat yang kumuh itu, cari tempat yang indah-indah. Kita mau berwisata tu ke tempat-tempat yang indah-indah lah. Janganlah kita pergi tempat-tempat yang kotor ya. Kalau kita mau pergi ke tempat-tempat yang kotor, tempat kita sendiri pun ada juga yang kotor, bukan tiada ya. Jadi apabila kita nampak tempat-tempat yang kotor itu, kita jangan mencemooh, jangan menghujat, kita diam aja, jangan dipostkan media sosial. Ini adalah menampakkan keburukan kita sendiri sebenarnya. So guys, kita ke next video pula ya. Okay. Nah guys, akun Mbak Malaysia itu hilang guys. Sekalipun ada akun secondnya itu menurut saya itu fake ya guys. Itu bukan dia. Oh fake ya? Makanya Mace, bila Mace nggak tahu ya rakyat Indonesia macam mana, mending diam kau. Jangan buat begaduh di sini. Memang kau nggak secara langsung buat gaduh, tapi dengan cara Mace buat rating seperti itu, jangan kau lupa Jakarta itu bagian dari Indonesia. Kami rakyat Indonesia memang berbeda pilihan kemarin. Tapi begitu ada kasus macam nih, kami bersatu solid, tanpa dikomando pun kami membela. Apalagi bila Mace tahu ya, Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Maka dari itu bila menyangkut NKRI, NKRI harga mati Mace. Masalah anak abah, anak jenderal bisa nanti dulu. Tapi ini tentang Jakarta, dan Jakarta adalah bagian dari Indonesia. Kami ini satu darah Mace, kami ini satu tanah air. Dan kami pun satu saudara Mace. Kemarin kami memang begaduh karena berbeda pilihan. Tapi bukankah itu hal biasa antara persaudaraan? Berbeda pilihan itu biasa aja. Kami Indonesia memiliki banyak ragam budaya, banyak ragam bahasa, banyak kota, banyak pulau. Tapi ingat Mace, kami tetap berbahasa satu, bahasa Indonesia.
NKRI harga mati, menyala Indonesia Semangat, ku. semangatnya. Nah, guys. So okay guys, daripada si Jasvel ya, memang semangat orangnya guys. Semangat NKRI harga mati. Itu semangat ya, semangat seorang rakyat Indonesia ya. Dikatakannya tadi akun Intan Nurliana itu sudah hilang ya, sudah tiada ya. Kalau yang ada itu hanya akun fake ya. Tapi memang ada banyak bila kita cari di media sosial, di TikTok terutamanya, kalau kita type saja Intan Nurliana banyak keluar nama-nama akun-akun Intan Nurliana dan profilnya pun muka yang sama. Ada yang baru 2,000 subscriber. Ada yang saya lihat ada yang tinggi juga sampai 40,000 follower. Tapi saya fikir itu semuanya fake lah, seperti dikatakan oleh Cik Jasvel itu. Wow, memang luar biasa. Jangan macam-macam dengan rakyat Indonesia guys, dengan warga Indonesia. Sekali kau macam-macam sampai lubang cacing pun mereka cari kau guys. itulah sebenarnya pengajaran ya. Kalau kita menghina, menghujat negara orang, beginilah akibatnya ya. Hebatnya rakyat Indonesia ini apabila bersatu, dan kita jangan macam-macam ya dengan rakyat Indonesia. Sekali mereka bersatu, hancur. Maksudnya hancur satu akun, walaupun akun itu tadi berjuta ke ratusan ribu ke follower, hilang terus begitu ya. Dan itulah kita lihat bagaimana rakyat Indonesia ini bisa bersatu untuk melakukan seperti itu guys. Jadi guys, apa yang saya dengar dan apa yang saya reactionkan daripada video yang kita reactionkan sama-sama ini, bagi saya ini adalah salah satu pengajaran ya untuk diri saya sendiri ya, ataupun untuk siapa-siapa sajalah, terutamanya diri saya sendiri. Kita jangan menghujat negara orang, jangan menghina negara orang, jangan menghina orang itu, jangan menghina orang ini ya, kerana kita belum tahu lagi keburukan kita sendiri bagaimana ya. So walau bagaimanapun guys, jadikan pengalaman berwisata sebagai jembatan persahabatan sebenarnya antara Indonesia dan Malaysia terutamanya. Jika kita berwisata ke Indonesia ataupun Malaysia, semoga kita bisa mempelajari budaya dan adat serta kita menghormati adat dan budaya mereka. Setiap yang kurang atau lebih itu, bagi saya ada pasti di setiap negara yang kita kunjungi, kerana setiap negara tiada yang perfect ataupun 100% indah. Pasti ada sedikit daripada pandangan mata kita yang kita tidak suka lihat. Jangan terus menghujat atau menghina. Anggap semua itu adalah iaitu pengalaman dari petualang kita. Dan apapun guys, kita Malaysia dan Indonesia ini, kita adalah negara yang paling rapat sekali daripada bahasa, kuliner dan budaya juga. Hampir sama ya. Semua banyak yang sama antara Indonesia dan Malaysia. Jadi, saya fikir mohon teman-teman maafkanlah Intan. Dan saya yakin juga Intan sudah kesal dengan apa yang dia lakukan. Apa yang saya harapkan, semoga hubungan baik Indonesia dan Malaysia akan terus aman dan berkekalan sampai bila-bila. Saya sebagai seorang warga negara Malaysia yang sentiasa mereactionkan tentang Indonesia, sebenarnya saya juga mohon maaf sekiranya saya ada tersilap kata dan tersilap kata sepanjang saya mereactionkan Indonesia untuk anda semua. Apapun, saya juga ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Dan di kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, yang baik, hari baik ini, saya juga mohon maaf kepada anda semua, dan kepada yang Muslim terutamanya, saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.